Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua kita, yaitu materi metode numerik, di mana sebelumnya saya akan memberikan apa sih sebenarnya metode numerik itu ya. Jadi ini merupakan awal terlebih dahulu, di mana ini hanya membahas mengenai mengapa kita menggunakan metode ini dan apa bedanya metode ini dengan metode-metode sebelumnya. Jadi metode numerik ini sebenarnya digunakan ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah 3 syaratnya. Jadi pengertian yang pertama, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara matematis atau perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi karena kita adalah soal di matematika, mungkin soal-soal yang telah kita hadapi, yang kita pernah temui, itu semuanya memiliki solusi. Tetapi ada persamaan-persamaan yang tidak memiliki jawaban yang tepat atau solusi yang benar-benar itu solusinya. Gitu maksudnya. Dan yang kedua, bahkan dalam prinsip matematik, dalam memandang permasalahan tersebut, terlebih dahulu diperhatikan apakah permasalahan tersebut memiliki penyelesaian atau tidak. Jadi di matematika itu mungkin dia memiliki alur untuk menyelesaikan, tetapi tidak ditemukan jawaban pastinya atau ada. Nah, bagaimana dengan yang metode numerik ini? Nah, sebenarnya itu apa? Tunggu dulu ya. Nanti yang ketiga ini, hal menjelaskan bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan perhitungan biasa. Jadi sebenarnya metode numerik itu kita gunakan untuk permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipecahkan secara matematis atau secara analitik atau secara teorema atau secara diturunkan, diintegralkan, pokoknya itu semuanya deh ya. Jadi kalau misalnya metode numerik ini adalah di atasnya penyelesaian analitik. Jadi kalau misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3, ada persamaan yang tidak memiliki jawaban pasti, itu kita selesaikan dengan menggunakan metode numerik. Jadi intinya adalah begitu ya. Salah satu contohnya misalnya ini, L, dia integral dari 0 hingga 1 sin X plus X dx. Nah, kalau kita selesaikan tuh bagaimana? Ayo, kita kan sudah menyelesaikan PDP kan. Nah, untuk yang kasus-kasus seperti ini yang kita pecahkan menggunakan metode numerik. Sebenarnya adalah begitu. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan komputer, MapleMatlab kalian dapat dari saya apa enggak ya? Lupa saya. Enggak sepertinya ya, saya enggak ngajar kalian. Kalau misalnya menggunakan MapleMatlab, keluar diagramnya begini. Karena yang mengerjakan adalah komputer. Tapi bagaimana Bu kalau kita kerjakan sendiri? Nah, itu kita menggunakan metode numerik. Yang selanjutnya, integral tersebut tidak panjang, tetapi mempunyai penyelesaian yang tidak mudah. Bahkan dikatakan tidak mungkin untuk diselesaikan. Akan tetapi bukan berarti tidak memiliki penyelesaian. Hanya saja integral yang tadi itu susah untuk dipecahkan. Dan yang selanjutnya, padahal integral tersebut banyak digunakan dalam bidang teknik, khususnya sinyal yang melibatkan sinyal frekuensi, filtering, dan optimasi pola radiasi. Dengan sadar inilah diperlukan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menghitung integral tersebut. Jadi meskipun metode tersebut tidak dapat menghasilkan nilai eksak yang tepat, maka tetap mendekati nilai yang diharapkan. Jadi yang kita omongin atau kita bicarakan di dalam metode numerik adalah, sekali lagi, persamaan yang tidak memiliki penyelesaian secara tepat, akan tetapi penyelesaian yang mendekati solusinya gitu. Jadi ini dalam metode numerik adalah nggak ada itu jawabannya. Tidak ada jawaban yang seperti itu kalau di dalam metode numerik. Jadi itu jawaban yang mendekati, adanya begitu. Karena ada jawaban yang mendekati, maka pasti di situ ada error.
Nah, jadi kita bicara mengenai error. Sebenarnya ini adalah kalau kita telusuri ke belakang, pelajaran yang pertama itu sebenarnya adalah pembelajaran berbantuan komputer yang harus di mata kuliah saya dulu, yang kita belajar tentang Maple MATLAB, terus ada PDB, terus ada PDP, terus metode numerik yang terakhir begitu. Di sela-sela PDB itu kita sisipkan pemodelan. Sebenarnya berurut begitu. Nah, misalnya untuk soal persamaan nonlinier, jadi dia ada persamaan berikut ya. Y sama dengan X kuadrat plus eksponen X. Nah, kalau kita cari bagaimana tuh? Karena dia nonlinier. Pasti susah kan? Tapi kalau kita cari dengan menggunakan Maple atau MATLAB, kita langsung ketemu kurvanya sebagai berikut. Dimana dia memotong sumbu Y, dia berada di antara min 1 hingga min 0,5. Tetapi untuk menentukan akar persamaannya, dia menggunakan metode manual itu tidak mungkin. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan metode-metode pendekatan untuk memperoleh akarnya, yang itu dapat kita katakan dengan benar. Jadi kalau misalnya di metode numerik itu sekali lagi tidak ada jawaban yang tepat, tetap aja jadi dia mendekati, sehingga itulah yang kita katakan dengan solusi yang benar. Maka metode tersebut adalah menggunakan metode numerik. Metode numerik adalah metode yang menggunakan analisis. Jadi analisis pendekatan untuk menghasilkan nilai yang diharapkan. Jadi bagaimana menentukan fungsi polinomial yang terbaik yang dapat mewakili suatu data seperti berikut. Nah, nih persamaan polinomialnya. Jadi dia ada suatu kurva di mana titik-titik ini adalah persamaan-persamaannya. Nah, secara analitik, untuk memperoleh fungsi polinomial dari jumlah data yang kecil atau kurang dari 20 masih bisa dilakukan. Tetapi untuk jumlah data yang besar, beribu-ribu, mungkin itu sulit ya untuk dilakukan karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita menggunakan komputer dan pemakaian metode numerik menjadi penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dalam menyelesaikan persoalan yang rumit, pemakaian metode analitik. Metode analitik itu yang kalian kerjakan sebelum-sebelumnya. Kalian sudah menggunakan teorema, kalian sudah menggunakan fungsi kuadrat. Cara penyelesaiannya ya begitu, difaktorkan udah. Ya, itu merupakan analitik. Yang sudah kalian temui itu sudah semuanya itu adalah analitik. Tetapi kalau misalnya di atasnya analitik, itu adalah metode numerik. Jadi penyelesaian yang susah, yang tidak bisa dikerjakan secara analitik, itu kita selesaikan dengan metode numerik. Terkadang sulit dibaca atau diterjemahkan di dalam komputer, sehingga menggunakan metode numerik merupakan alat bantu hitung yang baik dalam menyelesaikan persoalan perhitungan yang rumit. Metode-metodenya seperti apa? Nomor 1, bila persoalan merupakan persoalan yang sederhana, ada teorema dan analisa matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka penyelesaian matematis atau metode analitik adalah penyelesaian eksak yang harus digunakan. Akan tetapi yang kedua, bila persoalan sudah sangat sulit dan tidak mungkin diselesaikan secara matematis atau analitik karena tidak ada teorema atau analisa matematik yang dapat digunakan, maka dapat digunakan metode numerik. Akan tetapi yang ketiga, bila persoalan sudah merupakan persoalan yang sangat mempunyai kompleksitas tinggi sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan, maka penyelesaian secara metode numerik tidak bisa digunakan, maka penyelesaiannya itu ini kekurangan saya tak edit dulu ya. Jadi misalnya tadi sampai mana? Sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan penyelesaian secara baik, maka dapat digunakan metode-metode simulasi. Jadi simulasi ini kita kalau misalnya di teknik mungkin ya, simulasi yang begini kita hanya sampai di metode numerik saja.
Prinsip-prinsip metode numerik itu bagaimana? Salah satunya adalah berikut. Nomor 1, metode numerik digunakan untuk permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan, tetapi itu dapat dipertanggungjawabkan secara analitik gitu. Ya, cuma sembarang didekati aja, tetapi tidak ada teoremanya. Sebenarnya sudah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi jawabannya itu tidak benar-benar itu jawabannya gitu maksudnya. Jadi dia hanya mendekati jawaban aslinya, dimana jawaban aslinya kita pun tidak tahu sebenarnya. Mungkin tidak tahunya adalah kurang 0,1 tah, kurang 0,000001 tah, begitu loh. Maksudnya tidak secara tepat kayak analitik. Yang kedua, metode numerik disajikan dalam algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis matematis sehingga dasar pemikirannya tidak keluar jauh dari dasar pemikiran analitis. Hanya saja, pemakaian grafis dan perhitungan yang mudah merupakan pertimbangan dalam pemakaian metode numerik. Yang keempat, algoritma yang digunakan yaitu algoritma pendekatan yang akan muncul iterasi, yaitu proses perhitungan secara berulang atau terus-menerus. Jadi, karena dia di situ mendekati, maka dia perhitungannya banyak. Nah, karena perhitungannya banyak, dia menggunakan iterasi itu. Misalnya adalah salah satu contohnya yaitu adalah xn sama dengan xn min 1 ditambah dau xn min 1. Jadi dia perhitungannya hingga ke n gitu ya. Yang kelima, terlihat bahwa iterasi ke n, ya Allah. Terlihat bahwa iterasi ke n adalah xn min 1 hasil ditambahkan dengan dau xn min 1 yang merupakan nilai perbaikan, sehingga semakin banyak iterasi yang digunakan maka nilai eksaknya akan semakin baik hasil yang diperoleh, maka nilai errornya dia semakin kecil. Jadi semakin kecil nilai error. 6. Dengan menggunakan pendekatan yang telah disebut di atas, maka setiap nilai akan memiliki nilai error. Jadi yang saya sebutkan tadi, dimana kalau semakin kecil nilai error, maka dia akan semakin mendekati nilai aslinya, begitu ya. Persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode numerik. Persoalan-persoalannya, jadi yang pertama dia dapat menyelesaikan persamaan nonlinier, yang kedua menyelesaikan persamaan simultan atau multivariabel, yang ketiga menyelesaikan diferensial dan integral, yang keempat interpolasi dan regresi, yang kelima menyelesaikan persamaan diferensial, yang keenam menyelesaikan multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tidak bersyarat. Jadi gitu persoalan-persoalannya yang dapat diselesaikan. Nah, untuk pertemuan kedua ini yaitu mungkin sekian saja untuk pembukaan atau pengantar di metode numerik. Untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh-contoh solusi yang harus digunakan, persamaannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.